Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Cakti Chandrasa dari SHM Al-Mutakin. Sayalah peserta didik kelas 11 dan saya akan menjelaskan mengenai proklamasi Indonesia. Apa itu proklamasi dan apa yang muncul dalam pikiran orang-orang pada saat kita membicarakan proklamasi? Dan mengapa proklamasi sangat penting terhadap sejarah Indonesia? Karena proklamasi merupakan tahap yang sangat penting untuk mendorong Indonesia menuju kemerdekaan. Proklamasi merupakan jembatan antara Indonesia yang masih dijajah dan Indonesia yang tidak lagi dijajah. Jembatan yang sangat tipis. Kunci-kunci untuk memperoleh kemerdekaan sangatlah rumit dan banyak. Salah satu kuncinya muncul 47 tahun sebelum kemerdekaan Indonesia. Lebih tepatnya pada 3 Maret 1898. Ada apa dengan tanggal yang sangat spesifik? Karena pada hari itu, di Kajiki, Prefektur Kagoshima, Jepang, lahirlah bayi laki-laki di keluarga besar samurai Jepang. Laki-laki tersebut nanti akan tumbuh menjadi kunci proklamasi Indonesia. Siapakah bayi tersebut? Dia adalah Tadashi Maeda, atau pada pra-kemerdekaan dikenal sebagai Laksamana Maeda. Lalu apa perannya terhadap proklamasi Indonesia? Apa peran musuh bagi Indonesia terhadap proklamasi Indonesia? Dia berperan sangat penting. Sangat-sangat penting, tidak dapat dilupakan jasa-jasanya. Pada 1916 atau pada umur 18 tahun, Maeda bergabung dengan Kaigun atau Angkatan Laut Jepang, dan seiring dia masuk dalam Kaigun, karirnya meroket. Pada 1930 dia menjabat sebagai letnan di staf markas besar Kaigun. 1937 dia menjadi ajudan, dan 1940 terjadi 3 hal. Dia menjadi asisten Laksamana, lalu dia dikirim ke Belanda sebagai duta besar. Lalu pada 1940 Oktober dia ditugaskan ke Batavia sebagai diplomasi atau diplomat. Dia juga ditugaskan sebagai intel atau spionase. Namun perannya belum terlihat sampai pada tahun 1940-an. Pada 1942, dia diangkat sebagai perwira karena perang mulai pecah di Indonesia. Dia menjadi penghubung tentara divisi 16 Rikugun dan Kaigun. Rikugun merupakan angkatan darat bahasa Kekaisaran Jepang. Lalu apa perannya? Apa peran Laksamana Maeda terhadap proklamasi Indonesia? Sebelum kemerdekaan atau proklamasi diumumkan, Soekarno dan Muhammad Hatta merupakan peran yang penting untuk menyampaikan proklamasi. Akibat serangan Jepang oleh pemuda-pemudi Indonesia, Soekarno dan Muhammad Hatta diculik dan diamankan. Namun Ahmad Sumarjo berhasil mengembalikan Soekarno dan Muhammad Hatta ke Jakarta, di mana Laksamana Maeda menunggu mereka dan bersiap untuk membantu proklamasi Indonesia. Sebagai anak yang terlahir di keluarga samurai, dia memiliki jiwa simpati, jiwa yang besar. Dia tidak memihak kepada siapa yang menang, siapa yang kalah. Dia memihak kepada orang yang sengsara. Dan di sini yang sengsara adalah Indonesia. Dia berperan besar. Mulai pada 1944, di mana salah satu peran besarnya muncul, di mana dia mendirikan asrama Indonesia, asrama untuk pemuda-pemudi Indonesia, dan mereka dikaderisasikan, dilatih untuk menjadi pemimpin-pemimpin yang guguh, yang kokoh, yang tidak dapat runtuh. Akibat kolaborasinya dalam proklamasi Indonesia, dia ditangkap pada 1947 dan diadilkan. Walaupun dia tidak dinyatakan bersalah, namun banyak orang-orang yang mengincar nyawanya. Laksamana Maeda meninggal pada 13 Desember 1977. Namun kita keluar topik. Apa sebenarnya peran yang membuat dia sangat penting bagi Indonesia selain membangun asrama untuk kaderisasi pemuda-pemudi Indonesia? Sebelumnya saya telah berbicara bahwa Soekarno dan Muhammad Hatta diincar oleh Jepang. Maka di mana mereka dapat mempersiapkan proklamasi jika mereka tidak aman? Satu-satunya tempat adalah di mana para penjajah tidak dapat menyentuh mereka.
Di mana itu? Hanya di rumah petinggi Jepang. Dan di sini petinggi Jepang yang bersedia membantu hanyalah Laksamana Maeda. Pada kediaman perwira Maeda, Muhammad Hatta dan Soekarno menyusun proklamasi. Dan tentara-tentara Jepang tidak dapat menyentuh dan menginjak kaki mereka terhadap kediaman perwira Maeda. Karena kediaman Maeda merupakan tempat yang sangat terhormat dan dilarang untuk dimasuki tanpa izin. Di sana, dia mulai menyusun proklamasi. Bersama-sama mereka merencanakan untuk kemerdekaan Indonesia. Dibangunlah PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dan pada akhirnya 17 Agustus 1945, proklamasi pun diutarakan ke seluruh dunia. Laksana Maeda, jasanya tidak dapat dilupakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.